Aku tuh akhir-akhir ini lagi belajar tentang videografi, lighting, dan color grading. Ya walaupun aku seorang video editor, tapi mungkin karena aku tuh keseringan ngerjain project-project lain, jadi aku tuh kurang eksplorasi gitu, terutama di bagian teknisnya. Jadi ya, sorry ya kalau semisal kedepannya setupku tuh ganti-ganti. Jujur aku tuh coba-coba gitu loh, mana yang setupnya kelihatan enak, biar nanti kedepannya dipakai terus. Oke, jadi di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang alasan kenapa aku tidak pakai KPR serta menentukan kriteria sebelum membeli rumah. Jadi sebelum aku menceritakan gimana caranya, aku tuh sudah menentukan kriteria rumah seperti lokasinya itu kalau bisa tidak jauh dari kota ya. Jadi bisa mengakses secara gampang dan cepat ke rumah sakit, pasar, supermarket, dan bank atau ATM lah. Dan juga saat itu aku mikir aku tuh nggak mau punya rumah yang jauh-jauh banget dari orang tua, terutama ibu saat itu. Saat itu ibu masih ada, masih sehat, jadi ya aku pengen punya rumah baru tapi nggak mau jauh-jauh dari mereka. Lalu selanjutnya aku juga pengen punya rumah yang memang masih bisa akses atau dijangkau oleh pemasangan wifi. Karena ya hidup sebagai orang yang bekerja secara remote, internet itu sangat penting gitu. Apalagi aku seorang video editor yang butuh kecepatan internet yang kenceng gitu. Ya mau nggak mau ya aku harus cari rumah yang di dekat kota. Ya walaupun konsekuensinya harga rumahnya itu nggak bisa semurah yang di desa. Selain itu aku juga pengen punya rumah yang dulu kalau bisa luasnya di atas 45 meter persegi. Ya walaupun aku merasa bahwa 36 meter persegi itu cukup buat aku yang single, tapi kan aku mikir ke depannya aku bakal berkeluarga, punya istri, punya anak. Ya at least bisalah punya rumah yang nantinya cukup untuk 3 anggota keluarga. Lalu yang terakhir ya aku tuh pengen punya rumah yang kondisi lingkungannya itu bersih, terutama bebas banjir ya. Ya konsekuensinya agar bisa punya rumah yang bersih, bebas banjir itu ya kita harus rela mengeluarkan uang untuk kebersihan, untuk lingkungan gitu. Ya aku sudah menyadari konsekuensi-konsekuensi itu. Dan juga saat itu aku pengen punya rumah yang toleransinya itu tinggi. Dan puji Tuhannya di rumahku yang sekarang lingkungannya itu benar-benar toleransinya itu sangat tinggi. Lalu setelah aku punya kriteria tadi, aku mulai tuh cari-cari rumah. Mulai dari yang terdekat sampai yang terjauh. Dan aku mempertimbangkan 3 tipe rumah ini yang mungkin akan aku beli. Yang pertama itu adalah rumah baru yang dijual developer. Tentunya rumah baru ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus kita tahu. Yang pertama, kalau rumah baru, tentu proses pembeliannya itu lebih mudah dan lebih terjamin legalitasnya. Karena banyak banget rumah-rumah bekas di negara kita itu masih menggunakan sertifikat SPPT atau GIRIK. Kalau semisal rumahnya itu sudah jadi, kita itu bisa langsung menempati rumah itu saat itu juga atau setelah deal. Dan juga kalau rumah baru yang dijual developer menurut aku itu nggak ribet. Maksudnya kita tuh nggak harus belajar cara membangun rumah, lalu mencari tukang yang tepat, juga nggak harus ngitung ini itu gitu loh. Jadi ya ketika kita deal ya udah kita bayar. Tapi di balik kelebihan-kelebihan yang aku jelaskan tentunya ada kekurangannya. Yang pertama, tentu harganya itu jauh lebih mahal ketimbang rumah bekas ataupun rumah yang dibangun sendiri. Walaupun luas tanahnya atau bangunannya itu sama. Lalu yang kedua, bangunannya itu masih baru. Jadi kita itu nggak bisa memastikan ketahanan dan kualitas materialnya. Ya walaupun mungkin sekarang berdiri kokoh, tapi bisa saja 1 atau 2 tahun ke depan ada kerusakan apa. Apalagi buat teman-teman yang nggak paham bangunan ya harus banyak-banyak cari tahu. Lalu yang ketiga, kalau semisal rumahnya inden, kita tuh harus menunggu proses pembangunan rumah itu selesai sebelum ditempati. Jadi bagi kami yang nggak tahu, rumah inden itu adalah rumah yang akan dibangun setelah kita melakukan deal. Jadi kalau kita survei ke perumahan, ya biasanya itu rumahnya belum dibangun, jadi baru tanah aja gitu dipetak-petaki. Tapi beberapa perumahan itu sudah menyediakan rumah contoh yang bisa kita lihat dan bisa perkirakan kalau misal rumahnya jadi ya kira-kira begitu. Lalu yang kedua itu
pertimbanganku adalah membeli rumah bekas. Tentu, rumah bekas itu jauh lebih murah ketimbang kita membeli rumah baru. Lalu kita juga bisa langsung menempati rumah tersebut karena ya rumahnya sudah jadi gitu ketika kita beli. Dan sekaligus sudah bisa kita cek tuh kelayakan bangunannya seperti apa, ketahanan bangunannya itu seperti apa. Lalu yang terakhir, kita itu bisa mengetes lingkungannya. Entah itu dari warganya atau fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Kita bisa lihat dan bisa survei ke tetangganya apakah lingkungannya itu bebas banjir, bebas polusi, dan kadang kita juga bisa tracking kepemilikan rumah ini sebelumnya untuk menghindari atau meminimalisir kerugian yang kita dapatkan nantinya. Tentu ada kekurangannya juga, seperti biasanya ada biaya tambahan untuk renovasi karena kondisi bangunannya itu sudah mulai usang dan berumur. Dan bisa saja biaya renovasi itu jauh lebih mahal ketimbang kita bangun rumah baru. Dan kita ketika membeli rumah bekas itu harus lebih teliti dalam mengecek legalitasnya. Karena nggak sedikit rumah itu tidak memiliki sertifikat hak milik atau masih dalam bentuk KIRIK atau SPPT. Dan beberapa yang aku temui juga banyak rumah bekas yang tidak memiliki IMB. Lalu yang ketiga, tentu kalau kita beli rumah bekas ya, konsep atau layout rumahnya yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya mau nggak mau kita harus menerima apa yang sudah ada. Jadi ketika kamu membeli rumah bekas, pastikan apa yang kamu lihat dan kamu survei itu mendekati sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Oke, lalu kriteria rumah yang ketiga itu adalah bangun rumah sendiri. Dan bangun rumah sendiri itu tentunya kita itu bisa mendesain rumah, menyusun rumah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kan kita bangun dari nol. Lalu juga kita bisa lebih fleksibel dalam pemilihan material bangunannya. Misal kalau budget kita lebih ya tentu kita bisa pakai material yang oke punya. Atau kalau budget kita sedikit ya kita bisa cicil gitu, enaknya di situ. Karena kalau kita bangun rumah dari nol itu ya kita nggak harus punya dana besar banget dalam waktu itu juga. Misal kayak tahun ini kita hanya punya 100 juta, ya kita pakai aja 100 juta itu untuk bangun pondasinya, lalu bangun cakarnya gitu. Jadi nggak harus punya uang banyak dulu untuk bangun rumah. Yang terpenting kita harus punya tanahnya dulu sebelum bangun. Dan jika dikelola dengan baik, kalau kita bangun rumah sendiri itu, budgetnya itu jauh lebih hemat ketimbang kita beli rumah baru dari developer. Lalu ada beberapa kekurangan juga yang perlu kamu ketahui. Seperti proses pembangunannya itu kan butuh waktu dan bisa saja bertahun-tahun. Tentunya kita harus melakukan pengawasan ketat dan kita tidak bisa menempati rumah itu di saat itu juga. Jadi kita harus punya backup untuk tinggal di rumah yang lama atau dikontrakan dulu. Dan juga kita harus siap-siap untuk ribet dalam urusan perizinan seperti IMB atau jika tanahnya masih kiri kita juga harus mengurus SHM dan lain sebagainya. Juga kalau kita tidak hitung dan persiapkan dengan baik atau kita juga ceroboh, bisa saja ketika kita membangun rumah dari nol itu budgetnya melebihi dari apa yang kita perkirakan. Bahkan bisa lebih mahal daripada membeli rumah baru. Hal inilah yang aku pertimbangkan juga karena kan aku belum punya pengalaman untuk membangun rumah, apalagi ini rumah pertamaku. Dari pihak keluarga aku pun juga nggak ada pengalaman, sehingga aku tuh nggak ada orang yang bisa aku tanya-tanyai. Ya udah, paling enggak aku tuh mengambil opsi yang pertama atau yang kedua. Dan setelah aku survei rumah itu, aku tuh bisa mengambil kesimpulan bahwa membeli rumah itu sebenarnya mirip kayak kita nyari jodoh. Jadi cocok-cocokan gitu. Mungkin kalau menurut orang rumah A itu bagus, tapi menurut kita enggak. Rumah B itu bagus menurut kita, tapi menurut orang lain itu enggak. Jadi harus disesuaikan dengan keinginan kita pribadi gitu loh. Kita pengen punya kriteria seperti apa, ya kita harus tentukan gitu loh sebelum kita harus survei. Karena kalau kata orang itu bagus, tapi belum tentu menurut kamu itu cocok. Dan setelah teman-teman menemukan rumah yang cocok, sebelum deal, teman-teman harus pastikan beberapa dokumen seperti sertifikat tanahnya itu harus sudah SHM. Jangan mau teman-teman beli rumah yang sertifikatnya itu masih KIRIK atau hak guna bangunan. Kalau hak guna bangunan itu setauku, ya tanah itu legal untuk dibangun bangunan atau rumah. Tapi
ada masanya sendiri yang biasanya ditulis dalam sertifikat HGB tersebut. Nah itu 20 tahun, 30 tahun, yang dimana kalau masanya sudah habis, kita harus perpanjang atau bisa saja kita di stop untuk perpanjang. Kalau di stop untuk diperpanjang, ya mau nggak mau rumah yang sudah kita beli itu ya digusur. Biasanya kalau kita ingin mengecek tanah ini sudah bersertifikat atau belum, itu bisa lewat PPN atau bisa lewat notaris. Dulu karena aku membeli rumah dan kebetulan rumah ini itu sudah ada SHM-nya, ya aku tinggal ngecek nomornya aja, dan juga pastikan sertifikat tersebut itu tidak ada sengketa atau digunakan sebagai jaminan utang. Karena aku tuh beberapa menemukan ketika aku survei dan aku tanyakan sertifikatnya mana, nah sertifikatnya itu masih jadi jaminan untuk hutang. Dan jangan mau kalau teman-teman itu membeli rumah yang sertifikatnya itu masih di bank untuk jaminan utang. Biasanya kalau teman-teman membeli rumah seperti itu, kita tuh harus lunaskan dulu ya. Lunaskan dulu, kita harus bantu pembelinya itu untuk lunaskan hutangnya, baru sertifikatnya itu bisa dicek gitu, bisa kita lihat. Dan ini kalau misal sertifikatnya bermasalah itu yang bahaya gitu. Jadi kalau kamu kedepannya menemukan case rumah seperti itu, ya suruh penjualnya itu untuk melunaskan hutangnya dulu biar sertifikatnya itu bisa dicek. Lalu yang kedua, juga harus cek izin dari bangunan tersebut. Itu ada yang namanya IMB atau sekarang namanya PGB. IMB ataupun PGB ini biasanya berbentuk dalam kertas gitu. Ya sama seperti SHM. Teman-teman tinggal tanyakan aja ke penjualnya, ada nggak IMB atau PGB-nya. Kalau semisal ada, teman-teman bisa cek apakah ini asli atau enggak. Tapi kalau belum ada, kamu bisa menyuruh penjualnya untuk mengurus IMB-nya dahulu. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk cek SPPT atau PBB-nya. Jadi PBB atau SPPT ini untuk mengecek apakah pajak tanah dan bangunan ini sudah dibayarkan atau sudah clear sampai tahun teman-teman membeli rumah atau belum. Kalau misal belum clear, belum terbayarkan, silahkan suruh penjualnya untuk clearkan dahulu sebelum deal ataupun akad. Takutnya kalau tidak diklirkan itu jadi bumerang buat teman-teman, karena nanti pajak yang terutang itu akan dibayarkan ke pemilik yang baru, bukan pemilik yang lama. Oke, setelah kita sudah mengecek ketiga dokumen tadi ya, aku akhirnya lanjut ke notaris. Dan aku juga mewanti-wanti buat teman-teman, transaksi apapun soal rumah atau apapun yang memang nominalnya itu gede, pastikan selalu di bawah saksi notaris. Takutnya kalau kita nggak melakukan hal itu, kedepannya kalau ada sengketa atau apa, itu akan jadi repot gitu. Dan untuk mengecek notaris yang bisa melakukan hal tersebut, teman-teman bisa cek di website yang nanti aku lampirkan di sini ya. Dan setelah aku survei dan mempertimbangkan surat-surat yang tadi aku sebutkan, aku menemukan dua calon rumah yang akan aku beli. Yang pertama yang ini, yang kedua itu ada di lokasi desa sebelah. Nah di desa sebelah itu adalah rumah baru yang dibangun oleh developer, tapi posisinya itu masih inden. Rumahnya itu baru dibangunkan setelah aku akad gitu. Tapi tidak aku ambil bukan karena indennya, tapi karena lokasi dari rumah tersebut. Lokasinya itu cukup jauh dari pusat kota. Lalu jika dibandingkan dengan rumah ini, harganya jauh lebih tinggi. Karena memang rumah yang satunya itu memang baru ya. Lalu pada akhirnya aku mengambil rumah ini yang kedua. Aslinya sih ini rumah bekas ya, bisa dikatakan rumah bekas. Yang dimana ketika aku survei rumah ini, kondisi bangunannya itu masih setengah jadi. Nah teman-teman bisa lihat di foto ini. Lalu aku tanya, ini kalau misal aku beli harganya berapa? Lalu penjualnya itu menawarkan dua opsi. Opsi yang pertama itu ya aku beli apa adanya. Lalu yang kedua aku beli dengan kondisi sudah finishing. Nah, karena aku saat itu belum memiliki pengalaman untuk membangun rumah, pada akhirnya aku memilih opsi yang kedua, yaitu beli dengan harga finishing. Tapi pada saat itu aku memiliki pengajuan, gimana kalau pembayarannya itu pakai cash tempo. Yang jual rumah ini itu memang sedang memiliki butuh uang dan aku bisa nego. Dan negonya itu bisa dikatakan lumayan. Dengan rumah
spesifikasi luas tanah kira-kira 80 meter persegi, nggak jauh juga dari pusat kota, fasilitasnya juga banyak. Lalu aku cek lingkungannya juga oke, bebas banjir. Ya udah aku ambil. Dan juga penjualnya itu menawarkan untuk bisa di cash tempo. Jadi bagi yang nggak tahu, cash tempo itu adalah pembayaran cash, tapi bisa dicicil dalam waktu di bawah 3 tahun. Ya kita tetap nyicil, tapi nominal cicilannya itu jauh lebih gede daripada KPR. Tentunya cicilan cash tempo ini tidak dikenakan bunga sama sekali. Dan pada waktu itu sebenarnya aku sudah punya budget untuk membeli rumah ini secara cash keras gitu. Uangnya itu udah ada gitu. Tapi karena aku mikir bahwa ketika kita membeli rumah itu masih ada pengeluaran-pengeluaran lain seperti bayar pajaknya, bayar notarisnya, lalu nanti belum ngisi rumahnya, terus rumahku saat itu belum punya kanopi, belum punya pagar dan lain sebagainya. Hal seperti inilah yang aku mikir, ya udahlah pakai cash tempo. Pada akhirnya aku deal dengan cash tempo dengan DP di atas 50% saat itu. Dan sisanya itu dicicil dalam waktu 1 tahun. Dan ketika membeli rumah itu nggak cukup itu aja. Kita harus ke notaris dulu, kita harus ngecek legalitas tanahnya, dan juga karena dulu sertifikat tanahnya itu masih 1 ya, sedangkan rumah ini itu ada 3 rumah, belum dibagi, ya harus nunggu pembagian tanahnya dulu. Disambil rumah ini itu di finishing, karena kan ketika aku membeli rumah ini kondisinya masih seperti itu, jadi ya butuh waktu sekiranya setengah tahun agar bisa ditempati. Dan ya pada akhirnya ya aku bisa membeli rumah ini. Lalu gimana strategi menabungnya? Waktu aku mencari rumah itu sebenarnya uang yang aku punya itu nggak sebesar saat aku deal rumah ini gitu, masih sekitar setengahnya atau mungkin kurang lah. Tapi dulu saat itu cara menabungku itu ya bisa dibilang simple, nggak terlalu banyak praktikal apalah gitu. Cukup kayak menabung dan berinvestasi di reksadana. Kenapa reksadana gitu? Kenapa nggak saham? Kenapa nggak kripto? Kenapa nggak emas? Karena aku melihat bahwa reksadana itu memiliki fleksibilitas dan kelebihan sesuai dengan apa yang aku harapkan. Seperti resikonya itu lebih rendah ketimbang kripto ataupun saham. Lalu yang kedua, uangnya itu lebih gampang ditarik ketimbang aku menyimpan di emas atau instrumen investasi lain. Lalu yang ketiga, aku itu bisa tracking investasiku di aplikasi HP gitu. Jadi aku bisa memantau gitu kenaikan ataupun penurunannya. Lalu yang selanjutnya karena aku memang sudah dikenalkan reksadana dulu sih. Lalu yang kedua, aku tuh lebih fokus untuk meningkatkan jumlah uang yang masuk atau pendapatanku ketimbang aku tuh harus menghemat secara berlebihan. Karena kan banyak orang ketika mereka memutuskan beli sesuatu, apalagi untuk beli rumah, mereka berhemat mati-matian sampai mengurangi makan, mengurangi hal-hal yang krusial biar nominal tabungannya itu banyak. Nah kalau aku tuh berbeda, aku tuh jauh lebih memilih bagaimana cara meningkatkan pendapatanku biar aku bisa nabung lebih banyak ketimbang aku harus menghemat. Ya ada beberapa cara yang bisa aku lakukan seperti menaikkan rate dari jasaku, lalu juga aku gabung banyak agensi yang membuat jam kerjaku itu naik. Selain itu juga aku menawarkan service-service tambahan yang aku punya, lalu juga aku membuat beberapa passive income, walaupun passive income ini hanya berperan kecil untuk tabunganku. Dulu ketika aku kerja untuk menabung untuk rumah ini, kayak hidupku tuh benar-benar gak sehat. Dimulai dengan berat badanku yang naik parah, obesitas parah, sampai pernah tipes juga. Sehingga aku hanya bertahan kerja seperti ini tuh ya sekitar 1 tahunan lah atau kurang, aku lupa juga. Tapi saat itu memang saat aku berhenti kerja ini, bahkan ya yang paling menakjubkan ketika aku kerja kayak gini itu bisa mendapatkan 3 digit dalam 1 bulan. Ya hal ini nanti aku ceritakan di lain kesempatan. Dan setelah 1 tahunan itu aku memutuskan untuk break kerja seperti itu. Ya syukurnya tabunganku saat itu udah cukup banyak. 'dan bisa untuk mengambil rumah. Dan aku juga membuat satu template, dimana aku
yang teman-teman bisa gunakan untuk mengatur finansial teman-teman. Jadi kamu bisa membuat goal apa yang pengen kamu capai, lalu juga bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran, lalu juga bisa mencatat investasi atau tabungan teman-teman, dan lain sebagainya. Bisa kamu akses entah itu di komputer, laptop, HP, maupun tablet. Jadi ya easy to use gitu loh. Dan kamu nggak perlu langganan aplikasi lain lagi untuk mencatat finansial kamu. Karena semuanya itu sudah dalam satu aplikasi itu. Sudah dalam satu template ini. Nah, kalau kamu pengen download, kamu bisa cek link di deskripsi. Dan jadi seperti itu ya teman-teman, cara biar teman-teman bisa beli rumah tanpa KPR, ya salah satunya adalah dengan Cash Tempo. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.